Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Sebenarnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena masih suasana bulan Syawal ya. Ini pripun habis puasa apa tensinya? Gula darahnya? Karena biasanya setelah puasa kemudian berkunjung-kunjung ke rumah saudara ya, naktar, kestengelnya ya sangat menggoda ya. Yang diabetes ini ya, yang perlu diperhatikan ya gula darahnya ya. Sebelum ini sudah cek gula darahnya? Sudah ya. Aman ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai edukasi diet dan olahraga eh, dalam perannya untuk mencegah komplikasi diabetes dan juga hipertensi. Jadi tujuan edukasi kali ini yang pertama agar kita memahami pentingnya diet sehat dan olahraga yang teratur bagi pasien diabetes dan hipertensi. Kemudian mengetahui jenis makanan dan pola makan yang baik bagaimana. Kemudian untuk mengetahui jenis olahraga yang aman dan efektif serta goalsnya adalah mencegah komplikasi jangka panjang dari diabetes dan hipertensi. Sekilas ya tentang diabetes dan hipertensi, saya rasa Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya, karena kita sering dan setiap pertemuan memang yang kita bahas adalah penyakit diabetes dan juga hipertensi. Jadi diabetes itu adalah gangguan metabolik ya, gangguan dalam tubuh kita terkait dengan pengaturan gula darah sehingga kadar gula darah cenderung tinggi. Kemudian untuk hipertensi ya, tekanan darah lebih dari 140/90 yang di sini ada tulisannya secara konsisten ya. Berarti kadang kalau misalnya dalam satu kali pertemuan dan Bapak Ibu belum ada riwayat tensi tinggi, nah itu mungkin bisa karena hal lain, misalnya tidurnya terlalu larut atau susah tidur atau banyak aktivitas seperti itu. Tapi ketika kita mengecek dalam beberapa waktu tertentu ya, misalnya tensinya tetap di atas 140/90 dan misalnya tidak ada keluhan lain, misalnya tidak ada sulit tidur atau tidak ada sakit yang lain, nah itu berarti kemungkinan besar memang itu adalah hipertensi. Lebih lagi misalnya ada riwayat pada bapak-bapak merokok atau konsumsi kopi, kemudian pada ibu-ibu mungkin penggunaan kontrasepsi atau apa namanya kontrasepsi tertentu ya, kadang mempengaruhi, cuman biasanya lebih ke kalau hipertensi lebih ke pola hidup dan juga mungkin ada faktor genetik juga. Nah, keduanya ini merupakan penyakit kronis ya, penyakit kronis yang penata laksanaannya atau penanganannya itu perlu jangka panjang dan di Indonesia masih tinggi sekali angka hipertensi dan diabetes ini. Kemudian sering terjadi bersamaan dengan komplikasi yang cenderung berat. Nah, ini contoh komplikasi diabetes ya, gangguan ginjal, kemudian gangguan penglihatan atau retinopati, kemudian luka yang sulit sembuh atau kita sebut dengan luka diabetes atau kadang disebutnya apa ya? DM basah ya kadang ya. Iya, DM kering, DM basah. Mungkin kalau DM basah itu mungkin dianggapnya luka yang sulit sembuh gitu ya, disebut dengan diabetes basah. Cuman kalau dari istilah kami, sebenarnya DM basah dan kering itu tidak familiar ya, tidak. Kalau misalnya luka, kadang kita sebutnya dengan ulkus atau luka diabetes seperti itu. Dan itu memang sulit sembuh ya Bapak Ibu ya, kalau memang pada pasien diabetes yang tidak terkontrol. Karena kalau luka itu kan biasanya di kaki ya, di bawah, sehingga kalau misalnya tubuh kita mengirimkan agen-agen penyembuhan luka, karena kadar gula darahnya tinggi dan kualitas pembuluh darahnya sudah tidak baik, itu agen-agen penyembuh lukanya itu sulit untuk menjangkau bagian-bagian yang di bawah. Makanya pada pasien diabetes, utamanya ya, kita harus memperhatikan juga ya kaki, alas kaki yang nyaman, agar tidak timbul luka. Kadang lukanya pun juga tidak sadar ya kita ya, kadang luka gitu ya. Karena mungkin misalnya kita olahraga, nyeker gitu ya, karena mungkin sekalian refleksi gitu, mungkin kadang, tapi itu kadang memang berbahaya ya kalau kita misalnya sudah mulai kakinya agak kebas gitu ya, agak tebel gitu. Kadang ada luka tidak terasa sehingga penyembuhannya juga memerlukan waktu yang lama. Komplikasi lain ada gangguan jantung, ada stroke, ya ini untuk hipertensi hampir-hampir mirip ya, ada serangan jantung, stroke, gangguan ginjal juga dan gangguan penglihatan.
Ini untuk pentingnya diet dan olahraga. Jadi selain obat-obatan, pada pasien diabetes dan hipertensi itu sangat perlu diperhatikan bagaimana asupan makannya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sebenarnya simpelnya agar obat yang kita konsumsi itu dapat mengendalikan gula darah dengan efektif ya, dengan baik ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat saja, tetapi makanannya tetap tidak terkontrol, itu berpotensi tetap gula darahnya juga tidak terkontrol. Ya, karena kan tugasnya sudah berat nih ya tubuh kita ya Bu ya, dibantu dengan obat-obatan untuk mengontrol gula darah yang sel-sel kita itu sudah keberatan untuk meregulasinya dengan benar. Makanya ketika kita mengkonsumsi makanan kayak manis, terus karbohidratnya tetap tinggi, nah itu pengaturannya lebih berat lagi, sehingga kecenderungan gula darah untuk tidak terkontrol itu semakin tinggi. Nah, kemudian menurunkan berat badan berlebih ya. Berat badan berlebih ini juga erat kaitannya ya dengan diabetes dan hipertensi ya, karena gangguan metabolisme dan lain sebagainya ya, karena misalnya penumpukan lemak yang nantinya juga akan mengganggu aktivitas insulin ya, aktivitas pengubahan gula. Bahkan memang pada pasien diabetes itu salah satu faktor resikonya adalah faktor yang menyebabkan diabetes itu adalah obesitas atau berat badan berlebih. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin ya. Nah ini penting ya, apalagi misalnya kasih pasien prediabetes ya, kasih oh ini belum diabetes, kasih prediabetes gitu ya. Atau memang ada faktor dari keluarga diabetes. Nah, ini untuk mencegahnya ya supaya tidak berlanjut atau tidak ke komplikasi yang berat. Nah, ini kita diet dan olahraga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian menurunkan resiko komplikasi jantung, ginjal, dan mata. Nah, prinsip diet sehat untuk pasien diabetes dan hipertensi ya, dengan takaran praktis ya, ini gambaran umum saja. Jadi mungkin kita memberlakukan porsi seimbang tiap makan. Misalnya kita dalam satu nasi penuh itu karbohidrat kompleks atau misalnya nasi, bisa nasi merah, bisa kentang, bisa singkong ataupun nasi putih. Cuman memang lebih baiknya ada di nasi merah ya, nasi merah atau kentang boleh. Itu seperempat piring nasi atau sekitar 4 sampai 6 sendok makan. Kemudian proteinnya seperempat piring, bisa ikan, tempe, tahu, ayam tanpa kulit ya. Dan sayur-sayurnya itu memiliki porsi yang lebih besar daripada uh, karbonya ya. Sebenarnya karbon dan proteinnya sayurnya setengah piring, boleh bayam, brokoli, wortel ya, boleh seperti itu, dan juga buah-buahan. Mungkin satu potong sedang atau seukuran kepalan tangan. Itu untuk contohnya. Kemudian yang dibatasi apa? Yang dibatasi gula, maksimal 4 sendok teh per hari. 4 sendok teh per hari loh ya, bukan per gelas loh ya. Nanti 4 sendok teh per gelas enggak ya, per hari. Jadi dari sayurnya, dari minumannya, dari makanan camilannya. Nah, itu maksimalnya sekitar 16 gram per hari ya. Kemudian garam itu biasanya per hanya 1 sendok teh. Dan ini bukan ini ya, bukan per makan 1 sendok teh enggak. Jadi secara akumulatif secara dalam 1 hari sekitar itu. Dan untuk minyak atau lemak maksimal 5 sendok makan per hari. Kemudian untuk cara memasaknya ya, cara memasaknya memang lebih dianjurkan direbus, dikukus atau ditumis ringan ya. Makanan yang misalnya pengolahannya lebih lama, misalnya rendang ya Bu ya, minyak dan lain sebagainya. Nah itu akan lebih ini ya, lebih banyak kalorinya ya, kalori atau ya karbonya, lemak jenisnya seperti itu. Dan frekuensi makannya biasanya 3 kali makan utama ditambah 2 kali snack sehat. Nah, kemudian terkait jenis olahraga yang dianjurkan, biasanya aerobik ringan hingga sedang, misalnya jalan kaki, bersepeda, berenang, kemudian misalnya pengen jalan kaki nggak tiba-tiba 5 kilo gitu nggak ya Bapak Ibu ya, cek dulu kalau ternyata baik hasilnya, maksudnya tubuhnya baik-baik saja dan kuat, itu boleh ditambah perlahan-lahan. Intinya kita tidak boleh memaksakan ya dalam olahraga pada pasien diabetes ataupun hipertensi. Kemudian durasinya sekitar 30 menit per hari.
mungkin jalan-jalan di rumah atau di depan rumah itu bisa menjadi pilihan. Kemudian melakukan latihan kekuatan ringan 2 sampai 3 kali per minggu dan juga menyesuaikan ya dengan kondisi fisik kita. Tips untuk memulai olahraga ya, memulai perlahan ya, tingkatkannya juga bertahap sesuai dengan kondisi. Kemudian menggunakan alas kaki yang nyaman, uh, pilih yang nyaman, yang tidak sakit ya. Kemudian dan tidak terlalu empuk, kadang kalau terlalu empuk itu memang juga tidak baik juga untuk topangannya ya. Jadi dipilih sesuai dengan anatomi atau bentuk kaki masing-masing, biasanya seperti itu. Misalnya alas kakinya yang agak lebar di depan, mungkin pilih yang wide atau yang lebar di depan, sehingga tidak kakinya tidak ini apa ya, tegak gitu loh kalau itu ya. Itu kemudian saat olahraga memang tidak dianjurkan ketika gula darah kita terlalu rendah atau terlalu tinggi. Mungkin ketika kita tidak bisa mengecek di rumah atau alatnya sedang tidak bisa dilakukan mengecekan, mungkin bisa lebih ke kondisinya Pak lemes atau tidak enak ya, lebih ke klinis kita ya yang kita rasakan juga. Kemudian bila ada pengukur tekanan darah atau tensi, mungkin bisa dicek dulu ya setelah atau sebelum olahraga. Ini tipsnya ya, disiplin dan konsisten ya kalau diet maupun olahraga, dan juga meminta dukungan keluarga ya, mungkin teman, kemudian dipantau rutin ya, kontrol rutin, dan juga mungkin mengikuti ini kegiatan edukasi ya, atau bertemu dengan teman-teman yang memang memiliki keluhan yang sama sehingga bisa sharing pengetahuan dan bisa semangat.